Hmm. Gimana caranya dapat Ya, duit 1 miliar sebulan? ya, kalau Gampang bisa lagi. lah. 1 miliar, masa 1 miliar? Harusnya 10 miliar Ya, lah. insya Allah. 1 miliar mah recehan. Jadi nomor satu, kalau pengen punya duit 1 miliar sebulan, itu sebenarnya paling gampang banget. Paling cuma butuh waktu 9 hari paling lama. Paling enak mas 10 miliar sebulan. Insya Allah. Syaratnya apa? Nggak boleh gerutu. Kamu tuh berdua kadang gerutu. Apa tuh artinya gerutu? Gerutu itu artinya tidak menerima takdir Tuhan. Orang yang tidak menerima takdir Tuhan, dia melakukan 3 kesalahan. Apa tuh? Mikir, komen, ngeluh. Nah, kamu masih mikir gak? Masih. Masih, Kamu masih komen gak? masih, Masih. Kamu masih ngeluh gak? masih. Masih. Lah gimana? Coba hari ini, nanti pulang dari sini, jangan melakukan 3 kesalahan yang fatal. Apa tuh? Mikir, komen, ngeluh. Selama kamu nggak mikir, nggak komen, nggak ngeluh, berarti kamu sudah menerima takdir Tuhan. Orang yang sudah menerima takdir Tuhan, siap akan dapat ridhonya Allah. Gimana ridhonya Allah mau turun? Orang kitanya masih melakukan 3 kesalahan, mikir, komen, ngeluh. Kan kita 50 ribu tahun yang lalu udah ditulis. Nanti hari Senin malam, jam 10, kita akan ngobrol di ruangan ini. Udah ditulis, 50 ribu tahun yang lalu. Kenapa mikir? Tuh, biar dapat 1 M gimana ya? Kata Allah, goblok, ngapain lo cari duit? Duit nyari lo. Bukannya duit lo cari. Duit nyari lo. Oh, bukan kita nyari duit. Ya bukan lah, duit nyari kamu. Kamu mau nyari malaikat. Gimana malaikat rezeki dicari, ayo. Yang ada malaikat rezeki nanti nyari kamu. Kamu ngumpet di mana aja. Malaikat rezeki pasti ketemu. Tapi kamu menyari malaikat rezeki, sampai kiamat juga gak bakal ketemu. Itu juga omongan saya. Kenapa iya? Kok iya? Jadi, kalau kita nyari malaikat rezeki, mau nyarinya kemana? Nggak bisa lah. Tapi malaikat rezeki tahu kita ada di mana. Mau ngumpet di mana pun ketahuan. Namanya malaikat rezeki kan dia selalu sama malaikat maut kan. Kita mau ngumpet di mana juga malaikat maut tahu. Nah, gimana caranya? Rezeki ngejar kita, bukan kita ngejar rezeki. Gimana caranya? Bikin takjub Allah. Nanti Allah bikin takjub kita. Kita selama ini kan nggak pernah bikin takjub Allah. Apa tuh kalau bikin takjub Allah? Jam 00 bangun, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sebelum ajan udah duduk di sajadah pakai mukena yang perempuan. Yang laki sebelum ajan udah duduk di masjid. Baca Quran 12 juz sampai matahari terbit. Nanti rezeki ngejar kita. Ini kita enggak, jam 00 tidur. Jam 01 tidur. Jam 02 tidur. Jam 03 baru bangun. Ampret. Jam 00 dong bangun. Emang ada contohnya orang yang bangun jam 00 kaya raya tajir melintir. Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola, itu jam 00 selalu bangun. Orang Indonesia, Hotman Paris Utap ya. Kita yang muslim, jam 00 tidur, empret. Ada lagi? Ada lagi nggak pertanyaannya? Itu sih kami, insya Allah itu pertanyaannya. Itu tadi, bikin takjub Allah dulu. Kalau bos berdua nggak bisa bikin takjub Allah, gimana Allah mau bikin takjub kalian? Saya dengar tadi 1 bulan 1 miliar, saya nggak setuju. 1 bulan 10 miliar. Buat apa 1 miliar recehan? Nggak level di RDAI. Minimal penghasilan kita sebulan 10 miliar. Net. Tanpa kerja. Tanpa investasi. Tanpa. Duit datang sendiri. Caranya, itu tadi, jam 00 bangun. Daripada kita ikut multi level marketing. Capek, ditarget, belum pegelin. Belum kita ngubungin orang-orang. Kampret, nggak usah. Ngubungin Allah aja langsung. Itu. Ada lagi? Oke, praktek ya. Udah masuk di grup? Sudah. Oh ya udah, sip. Makasih ya. Makasih banyak. Praktek ya. Ya, sayang lu masih muda-muda, semiliar. Kalau bisa 10 miliar. Ayo. Ya geser banyak. Yuk. Mbak masuk. Apa masuk? Pertanyaannya apa, Ibu? Pertanyaannya apa, Ibu? Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Ya, ini kebetulan saya ke sini lihat dari Google tuh Pak Haji. Ya. Nah, kok bisa ketemu Google? Itu dia. Jadi sebenarnya gini Pak Haji, awalnya saya kan kerja nih. Awalnya kerja? Ya, saya di otomotif. Di 20 tahun kurang lebih. Otomotif apa tuh? Campur-campur. Jadi 5 tahun waktu itu saya terus hamil pindah ke yang lain gitu. Tapi alhamdulillah semasa kita kerja gitu, pas kita mau kerja lagi, alhamdulillah referensi welcome gitu dari kacapnya karena melihat kerja saya gitu, alhamdulillah. Nah terus kondisi udah dari saya pikir tahu kesininya otomotif itu kan ada unsur riba juga ya. Akhirnya di situ mungkin Allah otomotif unsur riba. Kan ada leasing-leasingnya. Oh iya, refund, refund asuransi, ya kan? Ya, betul. Tanpa pengetahuan pembeli mobil, kita dapat refund, ya kan? Tapi nggak kaya-kaya kali. Enggak lah, punya mobil juga mobil cicilan. Punya rumah juga kadang sertifikatnya di bank. Karena refund.
Terus? Nah, terus akhirnya saya udah resign tuh di situ mungkin sendiri Allah. Nah, terus saya kerja tuh di travel umroh haji sempat sama teman. Udah gitu tapi beberapa bulan saya ini lagi resign. Kebetulan yang ownernya malah divorce dia berdua sama suaminya. Nah, terus kendala ini sekarang yang saya pikir udah kesini-sini, saya tuh pikir gini, ya Kok bisa ketemu Google saya? itu dia. Jadi sekarang gini nih Pak Haji sebenarnya Nemunya di mana? gini, jadi saya sekarang lagi riadoh nih. Ya Allah nih saya sebenarnya udah capek nih cara kerja saya itu. Saya tadi dengar Pak Haji bilang capek kalau dengan cara kita Pak Haji ya. Nah, terus saya bilang, ya Allah deh saya pengen sekarang apa yang saya mau lakuin ini yang koridor deh, ya Allah tolong tunjukin dengan cara engkau, saya bilang gitu. Nah, terus supaya juga nih suami saya kebetulan ini kemarin sempat ada usaha, cuma sekarang ini lagi Bidangnya? nih. Bidangnya sebenarnya cetakan bisa di Hah? cetakan. Cetakan. Sama kadang interior desain gitu ya, kalau kantor gitu Pak, suka desain gitu. Nah, kan saya memang berbeda. Mbaknya umur berapa? Saya umur 53. Bapak? 63, bisa 10 tahun. Selisih 10 tahun. Gitu. Nah, terus dapat anak nggak? Alhamdulillah udah pada nikah semua, Pak. Berapa anaknya? 2. Paling besar laki perempuan? Dua-duanya perempuan. Oh. Nah, jadi saya kan tinggal berdua nih. Nanti saya bilang, ini saya ada tinggalnya mertua di mana? Di Tangerang tadi ya Pak Haji. Nah, ini ada mertua kan di rumah. Saya pikir kalau konsultasi ini mungkin sebentar, ya nggak berapa lama. Nah, kita yang di rumah orang tua apa mertua? Mertua. Dua-duanya ibu dulu pernah di rumah saya gitu, sampai masa tuanya gitu. Nah, jadi sekarang ini kepengen Pak Haji, saya berpikir gini yang tadi saya bilang. Tunggu dulu, kenapa ketemu Google saya dulu? Itu dia tadi. Jadi gini Pak Haji, saya tuh gini, maaf. Saya juga kalau setiap ada masalah, saya kan ke Allah dulu nih Pak Haji. Apa? Ke Allah dulu. Ke Allah? Oh iya. Ya Allah gini-gini, memang keluhan kadang kita manusia ya suka aduh nih gimana. Tapi kalau udah saya di titik udah nggak tahu gimana tuh sampai saya nangis kadang gitu. Ya Allah gini-gini, alhamdulillah sih pertolongan tuh ada aja. Dulu waktu mobil udah mau disita, alhamdulillah ada pertolongan gitu. Terus rumah juga mau disita, alhamdulillah ada pertolongan gitu. Nah, saya pikir terus saya kadang suka udah habis sholat tuh saya diam sendiri, terus saya ngerenung di hati. Ya Allah, sampai saya nangis tuh bisa sendiri, Pak, tolong deh ya Allah, saya udah nggak tahu nih, saya udah capek cara saya sebenarnya begitu, tolong dengan cara engkau. Sampai saya juga berdoa, kalau bisa kau kasih rezeki, udah pantesin saya kasih yang saya bilang pengen 10 miliar biar saya bisa sedekah lebih banyak, kalau bisa 1 miliar, mulai dari 1 miliar saya bilang gitu. Insya Allah ke depannya 1 miliar kayak dia dong. Enggak, maksudnya sedekahnya. Sedekahnya tapi penghasilannya 10 miliar ya. 10. Ngapain gitu. Satu ya? Iya, saya recehan ya. Kan, gitu. Ini 1. Enggak apa-apa kan namanya masih muda, Pak. Kita udah tua ya? Udah tua nih Pak, makanya sisa. Saya lahir tahun 70. Sama dong Pak Haji. 53. Jadi 10 miliar ya. Kalau dia anak muda 1 M aja ya. Pak Haji udah lebih ya, 10 miliar. Berarti lahir tahun 70 harus 10 miliar ya? Enggak juga sih, lebih Pak Haji. Oh lebih. Iya, pengennya jadi sisa hidup kita ini mudah-mudahan saya pengen bermanfaat banyak orang. Terus tadinya saya juga pikir gitu, selagi saya terenung gitu kadang-kadang saya kepengen ini Allah udah ngasih saya sebenarnya nikmat banyak nih, udah semuanya Allah tolong, apa yang saya bisa tolong juga untuk banyak orang. Saya berpikir di daerah saya ini kan di Ciputat tuh Pak Haji. Pengen tadinya niat saya pengen ngasih rumah makan gratis gitu. Jadi karena banyak orang susah di situ saya lihat. Nah, jadi saya berpikir ya Allah kalau yang udah pantesin saya pengen nih kasih sarapan pagi lah tiap pagi gitu. Nggak cuma berkah aja, alhamdulillah mulai dari udah berapa lama kita, saya alhamdulillah dari subuh di Jumat alhamdulillah saya lakonin pagi gitu, alhamdulillah. Jadi saya dari sedikit alhamdulillah pelan-pelan gitu. Nah, kira-kira terus tunggu dulu, ketemu Google saya dari mana? Oh, itu kan tadi dari saya maksudnya ngerenung nih, tahu saya pagi-pagi nih habis sholat subuh nih Pak Haji udah ngaji nih saya kan orang gitu tuh. Saya enggak biasanya kan tugas saya masak dulu nih Pak Haji. Saya ngelihat di Google Tetek. Kadang suka truk kan ada yang lewat tuh ya, lagi ngeliat itu terus gitu. Tadi saya ngelihat apa ya, terus truk ada yang lewat ini ayah saya lihat testimoni yang ibu-ibu kena 480 ada target diganti. Oh, yang punya utang, ya, 17 kartu kredit lunas, 1 triliun ya. 40 pinjol lunas, tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Yang ditarget sama perusahaannya 480 miliar. Betul, terus dia terlampaui 1 triliun. Iya. Oh, Nadia namanya Nadia. Ya, lah ini subhanallah dia. Itu pasien saya. Iya, maksud pikir kalau bicara Allah 1 triliun ya Pak ya. Iya Pak Haji gitu. Nanti saya pengen ya Allah gimana, terus saya pengen juga sama suami ini supaya kita sinkron itu gimana nih Pak Haji gitu. Jadi kadang saya begini, suami begini gitu. Ya istilahnya sekarang yang mau ngalah siapa? Ibu apa bapak? Mesti salah satu. Kita kalau maksudnya ngalah. Ya, maksudnya ngalahnya gimana Pak Haji? Ngalahnya tuh contohnya ya bersih tegang lah. Contohnya suami mau apa, istri ngalah. Istri mau apa, suami ngalah. Atau ada debt collector, siapa yang ngajuin pinjaman, nggak boleh nyalahin gitu. Namanya nyamain satu frekuensi. Tapi kalau nggak bisa. Nadia tuh bisa dapat 1 triliun tuh karena dia bikin takjub Allah. Salah satunya bikin takjub Allah, dia sholat ba'diyah qobliyahnya nggak pernah bolong. Gitu. Nah, mbaknya coba lakukan itu. Terus bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sebelum azan yang perempuan udah duduk di sajadah pakai mukena. Yang suami sebelum azan udah duduk di masjid. Gitu. Kalau enggak ya nggak bisa. Kan yang ngasih rezeki Allah. Terus kita nggak bikin takjub Allah. Lah gimana Allah mau kasih kita lebih? Gitu. Ya, mesti kita bangun jam 5 ya nggak bisa dong. Kalau bangun jam 5 mah punya rumah, tapi sertifikatnya di bank. Bangun jam 5 punya rumah, iya tapi ngontrak. Bangun jam 5 punya motor tapi nyicil. Kalau bisa bangunnya mesti jam 00. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi, tidak akan miskin sampai kapanpun. Contohnya Cristiano Ronaldo, dia dari muda sampai hari ini bangunnya jam 00. Hotman Paris Hutapea jam 00. Kita kan kadang nggak jam 00 lagi ngering kalau tidur. Ya udah lo nyicil aja dulu, motor nyicil, mobil nyicil, rumah nyicil. Malah kalau bisa punya istri nyicil.
Maksudnya istri nyicil tuh istri yang cerewet, bawel. Gitu. Jadi kalau bisa hindarin. Jadi bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Buat apa Ji baca Quran 12 juz? Minimal buat tabungan di kubur. Karena kalau Bapak nggak baca Quran 12 juz, maksa baca Quran, nanti kalau Bapak meninggal, istri nengok kuburan Bapak tuh setahun 2 kali. Coba tanya deh. Bapak kalau manggil istri apa? Bapak kalau manggil ibu apa? Nama Rita. Rita, Rit. Besok kalau gue meninggal, lo tiap hari nengokin kuburan gue dong. Dijawab sama Rita. Sorry ya Pak, setahun 2 kali kata Pak Haji. Mau puasa mau lebaran. Dan akhirnya teman kita dikubur siapa? Baca Quran. Jadi nanti kalau ibu mati, suami nengok kuburan ibu tuh setahun 2 kali. Mau puasa mau lebaran. Gak mungkin dia tiap hari nengok kuburan ibu. Yang ada siksa kubur. Nah makanya mumpung kita hidup, sehat, paksain baca Quran 12 juz. Nah orang yang baca Quran 12 juz, minimal per bulan 10 miliar net bersih. Minimal. Tiap hari. Baca Quran 12 juz. Kita boro-boro baca Quran. Naruh Quran aja kadang kita lupa. Papa, di mana baca Quran? Gue juga lupa. Kalau STNK motor, gue hafal tuh STNK motor. Haji motor, gue ingat. Tapi naruh Quran gue lupa. Di mana naruh Quran? Jadi itu Bu, baca Quran, paksain 12 juz. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Kalau ibu udah bisa, net 10 miliar bersih. Ada lagi? Jadi dari jam 12 itu sampai ke tahajud. Jam 12 ibu udah gak boleh tidur, udah harus bangun. Karena kita udah umur 53 Bu. Kecuali kalau kita umur 20 tahun, 25, 30 wajar lah selesai. Udah 50 kita udah harus maksa lah. Gitu. Nah orang yang bangun jam 00, mandi jam 00, dia tidak akan kena penyakit. Satupun penyakit nggak akan kena. Ya, mau diabetes sembuh, mau darah tinggi sembuh, mau stroke sembuh, mau kontolnya nggak ngaceng lagi. Normal. Tapi mandinya itu kita air dingin boleh, air panas boleh. Oh, boleh air hangat bebas. kalau dingin gitu. Oh, boleh. Boleh. Nah, terus apa memang langsung ke kepala gitu? Langsung ke kepala. Ya otomatis ke kaki dulu lah. Badan baru ke kepala. Mandi pagi jam 00. Ini ilmu RDI, Bu. Paksain baca Quran 12 juz. Net 10 miliar per bulan. Net 10 miliar per bulan. Saya nggak setuju ikut perusahaan ini, ikut multi level marketing ini, saya nggak setuju. Buat apa ikut multi level marketing? Capek. Ujung-ujungnya yang untung pemilik pabrik, untung-untung yang ujung-ujungnya yang untung pemilik perusahaan. Kita mah cuma abal-abal, cuma sekedar rumah sama mobil. Yang punya tajir melintir. Kita tuh sebenarnya dijadiin alat sama dia, diperalat, tapi kan secara halus. Mendingan kita langsung baca Quran 12 juz, langsung dari Allah. Begini. Itu sehari minimal. Ya, 12 juz sehari. Tapi kan dijamin masuk surga dunia akhirat. Ya kan? Daripada ikut multi level marketing, dunianya doang, akhirat belum tentu. Nah, jamin itu. Latihannya dulu. Sejus, 2 juz, lama-lama 12 juz. Dari jam 00 sampai matahari terbit. Alhamdulillah, kalau dia ini udah mulai rutin, terus ini apa? Baca Quran. Baca Quran juga tiap dari subuh saya alhamdulillah. 12 juz. Ya dari saya 3 lembar. Ini oh ya, ditambah. Karena kan namanya kita perempuan kan mesti kerja dulu nih pagi-pagi kebenaran gitu kan. Ya cuma yang malamnya ini belum nih pagi, yang 12. Enggak apa-apa. Ada lagi? Ya mungkin ya gitu. Nah ini dari jam 00 ya? Ya, dari jam 00 Bapak udah bangun. Harus senyum 41 kali. Jadi Bapak tidak boleh bangun tidur nyari HP. Kan kita kebiasaan bangun tidur nyari HP. Nggak boleh. Bangun tidur yang dicari harus Allah. Terima kasih Allah. Terima kasih. Pagi ini saya, istri, saya, suami, dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Dan saya bisa punya penghasilan sebulan 10 miliar. Tanpa kerja, tanpa. Gitu. Iya, bangun ya bersyukur lah gitu ya. Jadi bangun tidur, kenapa kita punya rumahnya ngontrak? Kenapa kita punya rumahnya nyicil? Kenapa motor kita nyicil? Kenapa mobil kita nyicil? Karena kita bangun tidur yang dicari bukan Allah. Yang dicari apa? HP. Bangun tidur HP yang dicari. HP. Buka HP. Baru ngeliat HP aja udah lemes kadang kita. Debt collector. Mau dilelang. Mau disita. Udah lemes. HP nomor 9, nomor 1 Allah dulu. Terima kasih Allah. Terima kasih. Pagi ini saya, suami, kalau ada anak-anak, kalau ada cucu-cucu, kalau ada mantu-mantu, dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, dan saya bisa punya penghasilan sebulan 10 miliar. Terima kasih Allah, terima kasih. Nah, baru kakinya turun ke lantai. Itu doa sebelum kakinya turun ke lantai. Kalau udah turun ke lantai mah udah ketarik sama gravitasi. Berarti sampai kiamat gak bakal kaya raya. Berarti di posisi tempat tidur. Ya, di atas tempat tidur. Kita duduk, pas bangun, duduk. Nah, kita ucap syukur dulu sama Allah. Baru kita menjejak bumi. Kalau kita bangun tidur, udah jejak bumi, belum apa-apa, ya ketarik lah rezeki lo habis lah bos. Punya mobil tapi nyicil. Enggak, mobil gua nggak nyicil, tapi second, nggak 2023, 2000 sekian. Gitu. Nah, paksain bos. Orang yang bangun tidur, yang dicari Allah,
beda sama orang yang bangun tidur nyari HP. Kalau kita